Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ahli waris mafqud dalam fikih waris kontemporer. Sebelum kita membahas mengenai tema tersebut, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Pengertian ahli waris mafqud. Apa itu mafqud? Kata mafqud berasal dari kata kerja faqada, yafqidu, dan masdarnya fikdanan, fukdanan, fukudan, yang berarti goba anhu wa adamuhu, yang artinya telah hilang atau tiada. Secara bahasa, mafqud berarti do'i'un, yang artinya hilang atau lenyap. Orang hilang atau dalam fikih disebut mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Pandangan ulama mazhab tentang mafqud. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mafqud itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 tahun. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu ada 70 tahun dengan landasan hadis Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu ada 90 tahun, yaitu batas usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. Tetapi pendapat yang sahih di kalangan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti. Yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian mafqud bersangkutan, maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian mafqud bersangkutan, dan itu setelah berlangsung satu periode di mana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika mafqud itu hilang dalam suasana yang memang memungkinkan yang bersangkutan itu telah binasa, seperti pergumulan peperangan yang begitu dahsyat di mana kedua belah pihak saling berhadap-hadapan dalam penyerangan, atau tenggelamnya alat angkutan yang ditumpanginya, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu 4 tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia binasa, seperti pergi untuk berdagang, berjalan wisata, atau menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun, karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup. Dan yang kedua, diserahkan pada pertimbangan hakim. Contoh perhitungan ahli waris mafqud. Seorang istri wafat meninggalkan ahli waris suami, ibu, dua saudara perempuan sebapak, dan saudara laki-laki sebapak yang hilang. Pewaris meninggalkan harta waris 48.000. Penyelesaian pertama, jika saudara laki-laki sebapak diperkirakan masih hidup, maka perhitungannya suami mendapatkan 1/2 bagian, ibu mendapatkan 1/6 bagian, dua saudara perempuan sebapak dan satu saudara laki-laki sebapak mendapatkan asobah. Suami 1/2 dikali 48.000 sama dengan 24.000. Ibu 1/6 dikali 48.000 sama dengan 8.000. Maka digabungkan menjadi 32.000. Jumlah harta waris 48.000 dikurang 32.000 sama dengan 16.000. 16.000 ini dibagi menjadi 4 karena dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Satu saudara laki-laki itu mendapatkan 2 bagian yang sama dengan perempuan. Maka jadinya 1 bagian perempuan 2 dikali 4.000 sama dengan 8.000 itu untuk 2 orang, atau
4.000 per satu orang, dan suatu saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian dikali 4.000 sama dengan 8.000 untuk satu orang. Penyelesaian kedua, jika diperkirakan sudah wafat, maka suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, dan 2 saudara perempuan sebapak mendapatkan 2/3. Asal masalahnya 6 dan diawalkan menjadi 8, maka suami mendapatkan 3 dikali 6.000 sama dengan 18.000, ibu mendapat 1 bagian dikali 6.000 sama dengan 6.000, 2 saudara perempuan sebapak mendapatkan 4 bagian dikali 6.000 sama dengan 24.000 per 2 orang atau 12.000 per 1 orang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.